Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Wijaya, NIM 1904031147 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik dari kelompok 3E. Anggota kelompok 3E itu ada teman saya yang bernama Agitaris Jolin Ginting, NIM 1904031155, Hari Setiawan, NIM 1904031161, Pasungan Nenggolan, NIM 1904031171. Berikut judul kami yaitu demo aplikasi pembelian alat otomotif menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Berikut saya langsung ke formnya saja. Ini saya jalankan. Ini ada waktu saya record dan ini tanggalnya. Jika kita tekan keluar, dia keluar dari form. Ini adalah yang mengeluarkan formnya itu adalah N. Ini di sini. Kalau ini kita masuk ke form 2. Kalau kita jalankan lagi, tekan masuk itu langsung masuk ke form berikutnya. Ini ada tentang kami, berisi visi dan misi. Kami adalah toko profesional. Selebihnya ini bisa dibaca sendiri. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa sih. Ini kembali ke form ini, baru barang yang kami jual itu ada knalpot, bodywork, helm, rantai, ban, dan aksesoris. Ini bisa kembali kalau tidak keluar, dia keluar dari form itu. Lalu kita mulai lagi masuk. Kalau tekan beli, kita harus input data pembelinya dulu. Ini nomor pembeli, dashboardnya di samping ini. Kita nggak bisa input angka, cuma bisa input huruf. Kenapa? Karena nama itu kan huruf gitu, jadi cuma huruf-huruf, nggak angka. Kalau nomor telepon sebaliknya, berisi huruf bukan angka. Lalu ini kota kabupaten, kota Medan, maka dia punya keluar. Alamatnya ini. Kalau tekan tambah, dia muncul. Kalau kita mau hapus, kita harus tekan salah satu dari ini, kita tekan hapus. Kalau kita tekan yang ke sini langsung dia error gitu, langsung error. Kita stop tupatnya, kita mulai lagi, kita masuk beli. Kalau kita ini mau lanjut ke form lain itu gak bisa karena masih kosong, ini di database-nya masih kosong, jadi kita input lagi. Ini potong, kita terus tekan tambah, terus hapus. Kalau mau langsung tambah pun nggak bisa karena dashboard ini sama pembobosnya masih masih putih, ini belum terisi. Kalau mau kembali, kita klik kembali, dia kembali ke form sebelumnya. Kalau kita tekan lagi beli, baru saya akan menjelaskan tentang bodinya. Bodinya itu ada ini button satu ini, yaitu yang ini. Bentar ya.
ini kodenya itu data preview propang 2 gini. Maksudnya itu data grid-nya itu harus ada 2 row dia baru bisa lanjut. Kalau belum dia akan keluar Anda belum mendapatkan data Anda gitu. Terus exit sub itu ya, kalau ini kan saya ada message box lagi, jadi supaya nggak keluar ininya kita langsung exit sub ya gitu, supaya nggak lanjut ke sini codingnya gitu, langsung kayak ini. Kalau dia udah ada di sini, bentar, udah ada ininya di sini, maka dia akan masuk ke sini message box gitu. Apakah Anda yakin dengan data yang Anda masukkan? Kalau no, dia exit sub lagi, dia nggak lanjut guys bawahnya. Kalau dia VBS, maka nanti form 4 nya akan muncul gitu. Baru ini ada di press huruf E, itu hanya huruf E, codingnya itu saya buatnya ke modul dulu. Saya kurang ngerti sih, karena ini saya juga ambilnya dari internet, sebelumnya itu dari YouTube itu, dan buat dari sini ini membuat ininya itu hanya terisi huruf itu. Ini adalah dashboard 1 yang dilihat di sini, ini dashboard 1. Baru ini button 4 itu yang dikembali ini, yang ini kembali ini itu button 4. Baru ini button 2 itu yang di sini. Ini kalau dashboard yang 10 atau 3.0, pembawa 10 atau dashboard 20, maka misalnya Anda tidak dapat memasukkan apapun. Berikut verification error sub itu. Jika dashboard-nya itu kurang dari 11, maka maaf, nomor Anda masuk tidak valid message box-nya itu. Dashboard 2 ini oke, kita coba ini isi ini, kita cuma 4 angka. Baru ini pertama dan ini alamatnya. Kalau kita mau tambah itu udah bisa, karena nomornya itu bukan nomor telepon. Nomor telepon itu kan di atas 11 sampai 13 gitu. Baru ini minta data grid terus dashboard 1, dashboard 2, pembawa 1, dashboard 3, dashboard 5 itu yang di sini. Dia masukkan dashboard ini ke sini berdasarkan urutan pertamanya. Kalau nama pembeli dia nanti masuk ke sini, nomor telepon masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, ini biar itu masuk ke sini itu. Baru ini dashboard 2 itu kalau udah di input, udah ditambah itu berhasil, maka ininya akan putih-putih. Kita coba aja, kan langsung putih gitu, keren gitu. Combo box 1 nya kenapa gak clear? Karena dia gak bisa pakai clear, jadi kita pakai tanda kutip 2 kosong gitu. Baru yang ini combo box, ini kota binjai ini. Kalau bentuk combo box ini, maka dashboard 5 nya akan langsung keluar harganya gitu, seperti ini. Kalau kita Kabupaten Nias, kita akan langsung keluar harganya. Ini adalah kodenya. Lalu di kodenya ini saya tidak menambahkan. Baru ini combo box 1 yang di sini. Jika combo box 1 itu
tertulis kota pinjam, maka cash postingannya 5.000, cash postingannya itu. Baru saya tidak menambahkan apapun di codingnya karena saya menggunakannya di sini di edit items. Ini edit item semua itu. Baru saya coba lagi di sini. Kalau kita ini Kabupaten Deli Serdang, dia langsung keluar biaya ampun yang ini gitu. Baru ini button 3 itu yang ini meet data.grade_view rows.remove current row, berarti dia bisa hapus yang bagian sini, yang di sini hapusnya. Kalau kita ketik ini, kita tidak hapus error seperti tadi. Baru ini data grid view columns, itu adalah lebarnya yang ini lebarnya gini semua dari 0 itu sampai 4 gitu, 4 sini, 3 sini, 2 sini, 1 sini, 0 yang di sini. Baru data grid color for skin itu, grid itu maksudnya yang garis ini pembaginya gitu, pembatasnya. Baru background colornya itu yang ungu seperti ini. Baru for colornya itu warna dark blue. Kita coba lagi. For color itu maksudnya itu itu adalah tulisannya seperti ini. Baru yang ini textbox 2 maknanya 13. Ininya kita cuma bisa ketik sampai 13 saja, tidak bisa lebih, kan sudah bergerak cuma bisa sampai 13. Kalau lebih dia akan keluar suara-suara gitu. Baru ini textbox 2 keypress, ini yang membuat dia nggak bisa menjadi angka, cuma bisa huruf. Kalau tekan angka itu dia nggak bisa. Baru nah ini tim rupiah estado textbox itu isu merik apa, ini adalah memunculkan rupiahnya ini. Kan di sini kan saya nggak buat apa namanya ini tanda rupiahnya di sini, jadi dia munculnya itu di sini. Ini kodenya itu nanti dia bisa muncul itu kayak saya Kabupaten Deli buat muncul RP-nya, kan seharusnya tidak ada itu karena coding ini, jadi dia muncul. Kalau ini kota kabupaten mau tes yang lain pun nggak apa-apa sih, ini bisa dua harganya. Kalau Kabupaten Samosir itu 7.000, kita tetap tambahkan saja. Dan ini saya mau katakan, ini saya cuma kasih kota dan kabupatennya itu yang ada di Sumatera Utara saja, tidak lewat yang lain, karena kalau lewat yang lain itu sangat banyak gitu. Kalau ini kita ini saja, kalau kita tidak, dia nggak masuk lagi, dia kita kembali seperti yang fungsinya ini yang tadi di sini. Ini baru kalau kita tekan iya, dia masuk ke sini. Nanti bagian ini cuma saya yang akan menjelaskan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atau atas kesalahan yang saya ucapkan kalau ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leonardi Setiawan, NIM 190403161 dari kelompok 3E. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang form data barang. Itu merupakan data barang yang dijual oleh toko, yang merupakan lanjutan dari form input data barang. Jadi, form data barang itu nanti saya akan jelaskan ada berapa barang yang dijual yang saya input. Nah, ini merupakan form sebelumnya, jadi Anda harus masukkan data dengan benar. Saya misalkan namanya nama saya, nomor telepon saya misalkan, kota Medan, jalan skip nomor 60 misalnya, tambahkan, lanjut. Nah, jadi ketika Anda sudah memilih data dengan benar, mengisi data dengan benar, maka Anda akan lanjut ke form barang yang dijual. Jadi saya membuat barangnya itu ada 6 jenis, yaitu ada knalpot, bodywork, helm, rantai, ban, dan terakhir itu aksesoris. Di sini saya juga ada membuat sebuah pemberitahuan, yaitu klik bagian foto untuk lanjut. Bagian foto dimaksud itu adalah 6 picture box yang dapat dilihat di layar Anda. Itu ada gambar knalpot, gambar body, untuk motor, 3 helm, 4 rantai, 5 ban, 6 aksesoris. Jadi klik bagian foto untuk lanjut itu, jadi ketika Anda ingin melihat sebuah knalpot, Anda cukup klik gambarnya saja, misalnya seperti ini. Nah, maka Anda akan menuju form sesuai dengan Anda klik. Tadi saya mau klik knalpot, maka dia akan muncul form knalpot. Jika Anda mengklik form helm, jika Anda mengklik gambar helm, maka dia akan muncul ke form helm. Jadi saya jelaskan di sini. Di sini saya menggunakan sebuah group box untuk memperindahnya, 3 combo box, 2 text box, 4 button, dan sebuah data grid. Jadi di sini untuk proses pengisiannya Anda harus mengikuti sebuah prosedurnya. Jadi Anda tidak bisa memilih jenis knalpot terlebih dahulu, dia akan tidak keluar. Jadi Anda harus memilih jenis motor terlebih dahulu, baru jenis knalpotnya akan keluar. Jadi jenis motor yang ada itu saya membuatnya ada 8. Saya misalkan fiction, maka jenis knalpotnya akan muncul yang fiction. Jika saya menggantinya dengan ninja, maka yang ninja akan keluar. Misalkan jenis motor ninja dan knalpot scorpion, jumlahnya, nah harganya belum muncul ketika Anda belum memilih jumlah. Jadi Anda harus memilih jumlah terlebih dahulu dengan minimal 1 maksimal 10. Jadi Anda harus memilihnya misalkan 8, maka akan muncul harganya, yaitu 8 buah jenis knalpot scorpion carbon ninja. Harga totalnya belum muncul karena Anda belum menambahkannya. Jadi Anda harus menambahkannya terlebih dahulu. Ketika Anda tambahkan di sini, maka harga total akan muncul. Jadi kenapa saya membuat 2 text box itu? Di sini merupakan harga persatuan dari jenis knalpotnya, dan di sini merupakan harga totalnya. Harga total yang dimaksud itu, jadi Anda dapat memilih knalpot dengan jenis motor yang berbeda. Misalnya Anda ingin membeli jenis motor ninja dan vario, jenis knalpotnya R9, jumlahnya 1. Ini merupakan harga persatuan dari jenis knalpotnya, itu per 20.000 saya tambahkan, dan di sini akan muncul harga total. Ketika Anda sudah ingin membelinya, maka Anda cukup klik bayar. Jika tidak, no. Jadi ketika Anda ingin mengganti jenis motornya, Anda cukup mengklik hapus. Jadi karena saya menambahkan datanya, barangnya itu ada 2, jadi saya mengklik hapus 2 kali. Jadi datanya akan langsung terhapus. Untuk ini saya akan jelaskan, yaitu, nah di combo box ini tidak bisa diketikkan sesuatu. Jadi saya misalkan ketikkan sesuatu, dia tidak akan keluar atau akan seperti terdengar suara seperti error. Jenis knalpot juga, jumlahnya juga, harga ataupun harga total. Di sini saya juga mendesain bahwa Anda tidak dapat mengklikkan tombol tambah ketika dalam keadaan data yang kosong, misalnya tambah. Nah, dia akan muncul sebuah message box error. Anda tidak dapat mengosongkan apapun, jadi Anda harus mengisinya semua.
ada salah satu aja yang kosong, misalnya jumlah kosong, Anda tetap tidak dapat mengisinya. Tapi ketika Anda sudah mengisinya, dia dapat muncul di sebuah data grid-nya. Oke. Oh ya, maaf saya lupa menjelaskannya. Untuk bayar juga Anda tidak bisa melakukan pembayaran sebelum Anda menambahkan barang Anda. Misalnya saya sudah mengisi nih, jumlahnya 3. Nah, Anda belum menambahkannya sehingga Anda tidak dapat melakukan pembayaran. Jadi akan muncul message box error, Anda belum menambahkan barang Anda. Jadi Anda harus menambahkan terlebih dahulu barang Anda, baru Anda bisa melakukan pembayaran. Maka ketika sebuah sudah mengikuti proses, Anda bisa menambahkannya, maka ketika Anda klik bayar akan muncul sebuah message box information. Apakah jenis barang yang Anda inginkan sudah benar? Ini untuk meyakinkan Anda apakah barang yang Anda inginkan sudah sesuai dan terdaftar di data grid ini. Jika belum, Anda cukup mengklik hapus. Untuk yang lain sama, untuk combo box juga tidak dapat diketikkan sesuatu, hanya beda di data-datanya saja. Itu untuk jenis bodywork ada firing jog, spakbor depan, spakbor belakang, tutup tangki. Jadi ketika Anda klik jenis bodyworknya jog, maka yang jog akan keluar. Begitu dengan yang lain, spakbor depan konsepnya sama, jumlahnya juga 1-10. Untuk helm juga sama, jenis helmnya ada full face, half face. Jadi untuk helm full face pilihannya seperti ini, Anda bisa meng-scrollnya atau dengan menggunakan tombol bawah. Untuk half face juga ada. Nah, di sini misalnya saya memilih KIT DJ Maru. Nah, untuk ukuran ini, ukuran dimaksud pada helm ini, maksudnya di helm itu ada sebuah ukuran yang namanya untuk ukuran kepala. Jadi disesuaikan dengan ukuran yang Anda inginkan. Ada M, L, XL, dan double XL. Jadi saya misalkan M, jumlahnya itu yang saya inginkan adalah 2. Konsepnya sama, tidak bisa melakukan pembayaran sebelum menambahkan. Nah, jika Anda tambahkan, dia akan muncul di sebuah data grid, jenisnya, tipe, ukuran, jumlah, dan harga. Atau Anda tidak ingin membelinya, Anda cukup klik hapus. Untuk rantai juga sama, bedanya di jenisnya doang. Tidak bisa diketikkan sendiri, tidak bisa diganti, jumlahnya juga, harganya juga. Untuk ban sama, tidak bisa diketikkan juga, message box sama, bayarnya juga sama, aksesoris ini juga sama ya, tidak ada bedanya dengan formal lain, hanya beda di jenis barangnya doang. Jadi saya misalkan saya ingin membeli sebuah jaket motor touring dengan tipe RSC 325, jumlahnya 1 tambah, harganya akan muncul. Jadi ketika Anda sudah yakin dengan barang yang Anda inginkan, Anda cukup klik bayar. Jika belum atau Anda ingin menambahkan barang Anda dapat mengklik no, tambahkan barang Anda. Saya mau 3 tambah, maka harganya akan langsung menjadi harga total dari semua barang yang berada di data grid. Jika tidak, Anda tidak cukup mengklik hapus. Jadi tapi saya akan menentukan yang bayar yang. Nah, di sini ketika Anda sudah yakin dengan bayar Anda, dia akan muncul ke form selanjutnya, itu menu pembayaran ada 4. Jadi saya akan menjelaskan untuk codingnya. Saya akan menjelaskan codingnya. Nah, saya akan mulai dari atas. Untuk combo box 1 yaitu adalah yang merupakan jenis motor. Saya menginput datanya itu di form loadnya. Jadi kenapa sini knalpot? Karena saya mengganti nama formnya itu menjadi knalpot. Nih. Dan form load ini dapat diperoleh ketika Anda menekan di bagian sini, klik 2 kali, maka dia akan muncul sebuah private sub knalpot load. Jadi saya membuat di situ dengan coding combo box 1.items.add buka kurung tanda petik 2 barang yang Anda inginkan, tutup kurung untuk mengakhiri data jenis barang yang Anda inginkan, baru tutup kurung untuk mengakhiri tutup kurung buka kurung yang di awal. Oke. Jadi saya membuat beberapa, ini codingnya sama, Ninja, Fiction, Vario, Satria, dan selanjutnya. Untuk combo box 3 itu jumlah juga sama, saya membuatnya combo box 3 karena dia jumlah itu ada di combo box 3.
combo box 3.items.add, ada 1 sampai 10 saya membuatnya. Nah, untuk di sini ada data grid.view.columns, yaitu merupakan width itu lebar dari kolomnya. Kenapa di sini belum berubah? Karena Anda harus menjalankan atau merankan dulu supaya bentuknya akan berubah. Sini saya membuat kolom 0. Di data grid itu penghitungannya mulai dari 0. Jadi untuk jenis motor itu di kolom 0, jenis knalpot kolom 1, jumlah kolom 2, dan harga kolom 3. Jadi untuk di kolom 0 yaitu ada jenis motor dengan lebar 150, yang selanjutnya 250, yang selanjutnya 100, dan selanjutnya 150. Jadi untuk di data grid v1.grid color ini merupakan warna dari data gridnya. Untuk data grid view 1.for color itu merupakan jenis tulisannya, dia akan berwarna biru. Nah, selanjutnya itu button 1 dengan event click. Button 1 itu merupakan yang bayar. Jadi saya sini membuat programnya, yaitu if jika data grid v1.count lebih kecil 2, maka message box-nya Anda belum menambahkan barang Anda. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, Anda tidak dapat melakukan pembayaran sebelum menambahkannya. Saya membuat message box ini berdasarkan data grid-nya. Jadi jika data grid tersebut belum terisi, maka Anda tidak dapat melakukan pembayaran. Begitu konsepnya. Nah, exit sub itu fungsinya itu untuk mematikan fungsi if-nya. Jadi dia tidak akan berlanjut ke fungsi yang lain jika ada. Di sini saya membuat 2 text box, jadi saya membutuhkan exit sub untuk itu, sehingga dia tidak akan muncul message box selanjutnya. Jadi ketika kita matikan exit sub atau kita tidak mengetikkan exit sub, dia akan langsung muncul 2 message box. Jadi saya membuat exit sub, kemudian end if untuk mengakhiri if-nya. Kemudian di sini saya juga membuat pemisalan variabel, yaitu di x sebagai string, dan saya membuat coding itu x merupakan message box apakah jenis barang yang diinginkan sudah benar, VB information. Untuk VB information dan VB critical ini itu merupakan lambang dari message box-nya, logo atau desainnya. Nanti saya akan contohkan. VB yes no itu merupakan pilihan yes dan no. Untuk tulisan di belakang ini information atau error itu merupakan jenis message box-nya. Jadi sesuai dengan yang saya tulis. Jadi saya membuatnya jika X itu atau jika message box-nya itu diklik no, maka dia exit sub. Exit sub sama penjelasannya itu untuk mematikan fungsinya sehingga dia tidak berlanjut. Else if itu merupakan if yang lainnya dengan X jika diklik. X itu jika message box itu diklik yes, maka dia akan lanjut ke form selanjutnya. Form selanjutnya itu form pembayaran, yaitu karena ini merupakan button bayar. Jadi ketika Anda mengklik yes, form 11-nya akan muncul. Form 11 itu menu pembayaran, dan me.hide itu akan menghilangkan form ini. Jadi dia akan lanjut dan form ini akan hilang. Begitu and if. Tadi combo box 2 itu ada jenis knalpot. Saya mengisinya berdasarkan data di form load tadi. Jadi jika saya akan dari atas, combo box 2.items.clear itu merupakan coding untuk menghapus pendabelan di combo box 2. Jadi saya misalnya di sini saya memilih jenis motornya Ninja, jenis knalpotnya akan muncul yang Ninja. Tetapi ketika saya ingin melakukan penggantian seperti dari jenis motor Ninja tadi saya ganti ke Vario, maka dia akan muncul jenis knalpot Ninja dan Vario. Akan saya contohkan saja. Ini saya hapus terlebih dahulu. Misalkan nama saya. Nah, di sini saya misalkan tadi Ninja. Nah, maka akan keluar yang Ninja. Tetapi ketika saya melakukan penggantian seperti ke Satria, karbon knalpot untuk Ninja akan tetap muncul dan Satria akan muncul. Saya akan melakukan penggantian lagi CB. Nah, dia akan terus berlanjut seperti itu. Jadi saya membutuhkan coding itu
untuk menghapus pendabelan seperti itu. Untuk coding itu combo box 2.items.clear. Nah, seperti itu. Jadi saya membuatnya itu berdasarkan combo box 1 untuk combo box 2. Jadi jika combo box 1.selected item itu combo box 1 yang terpilih di jenis motor ini atau di combo box 1 ini merupakan Ninja. Kemudian combo box 2.items.add akan muncul. Jadi ketika Anda klik Ninja, kemudian akan muncul seperti layar Anda. Codingnya sama seperti yang di atas tadi. Combo box 2 ini karena berada di combo box 2 untuk jenis knalpotnya. Jadi ini kenapa saya membuat seperti itu, karena tidak mungkin Anda bisa memilih jenis knalpot sebelum Anda memilih jenis motor terlebih dahulu. Jadi Anda harus memilih terlebih dahulu jenis motor tersebut. Oke. Selanjutnya saya jelaskan ini else if yang lainnya. Jika combo box 1.selected item itu fiction, maka yang lainnya akan muncul. Di sini saya membuat combo box 2.text sama dengan petik 22 kali itu merupakan jika Anda memilih jenis motor, terus Anda akan melakukan penggantian jenis motor. Jadi Anda harus memilih jenis motor, jenis knalpotnya terlebih dahulu. Jika Anda sudah memilihnya jenis knalpot, maka ketika Anda melakukan penggantian jenis motor, maka dia akan hapus. Jika saya tidak membuat coding tersebut, maka ketika Anda mengklik jenis motornya fiction, jenis knalpot yang Anda sudah pilih, dia tidak akan, kata-kata yang jenis knalpot tersebut tidak akan hapus ketika Anda melakukan penggantian. Jadi saya membuat codingnya itu terhapus untuk di combo box 2 jika melakukan penggantian item di combo box 1. Ini untuk sama. If yang lainnya jika vario jenis knalpot untuk vario itu akan muncul combo box 2. Ini sama. Begitu dengan yang lainnya sampai ke jika yang dipilih itu adalah bit. And if untuk mengakhiri inilah if-nya. Kemudian untuk button 3 itu button kembali. Dan kembali itu konsep sama tadi seperti as if yang from 11.show me.hide. Itu jika Anda ingin kembali, Anda cukup melakukan form tujuan.show. Ini form 4 saya buat karena form 4 itu merupakan form yang 6 jenis barang tadi, yaitu form 4. Nah, seperti ini. Jadi ketika Anda mengklik kembali, dia akan muncul ke form sebelumnya. Form 4.show me.hide untuk menghilangkan form 10 ini. Kemudian di button 2 itu yang hapus ya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ketika Anda tidak ingin memilih barang yang Anda inginkan yang terdaftar di sebuah data grid tadi, Anda cukup mengklikkan hapus, maka dia akan hapus itu dengan coding seperti ini. Combo box 1, 2, 3, text box 1, 2 dan data grid itu akan terhapus. Baik. Nah, di sini combo box 2.keypress dengan event keypress. Untuk eventnya itu Anda cukup memilih di sini. Misalnya mana yang Anda ingin pilih seperti combo box 1 atau text box. Misalnya saya memilih combo box 2 untuk dengan event ini, untuk ini eventnya yang dipilih, ada jenis pilihannya. Saya mau di keypress, maka dia akan muncul. Di sini saya membuat coding a.keychar sama dengan petik 22 kali itu untuk supaya combo box ini tidak bisa diketikkan apapun untuk di combo box 2. Jadi saya membuat di semuanya ada 3 combo box, 2 text box. Codingnya ada di sini untuk text box 1, untuk combo box 3, dan selebihnya ada di bawah. Nah, ini combo box 1 untuk text box 2. Baik, saya akan lanjutkan untuk combo box 2. Ini coding merupakan combo box 2 dengan event selected index change combo box 3.text ketik 22 kali text box 1.text. Oke. Di sini merupakan jika Anda melakukan penggantian jenis knalpot dengan jenis motor yang sama, maka jumlahnya dan harganya itu akan otomatis terhapus. Ya, jenis jumlah dan harga itu akan otomatis terhapus. Jadi ketika Anda tidak melakukan coding ini,
ketika Anda melakukan jenis knalpot, untuk jumlah dan harganya akan tetap ada. Jadi harganya itu tidak sesuai dengan jenis knalpotnya. Jadi Anda harus menghapusnya terlebih dahulu dengan coding seperti ini. Ini tidak dapat diketikkan. Combo box 3 juga. Nah, ini combo box 3 selected index. Itu combo box 3 untuk jumlahnya ya. Yang tadi sudah saya input di form load. Combo box 3 item sudah add 1 sampai 10. Jadi saya membuatnya jika combo box 2.text itu text yang di sini merupakan knalpot Scorpion Carbon Ninja 250 volt system, itu yang tadi di sini jenis-jenisnya semua saya memasukkannya. Jika yang terpilih itu merupakan knalpot ini, kemudian textbox 1 itu untuk harganya merupakan 495.000. Itu ini petik 2 sebenarnya tidak ada untuk tidak apa-apa, cuma saya untuk memastikan saja bahwa angka yang saya masukkan itu benar. Harganya dikali file jumlah dari combo box 3. Jadi ketika Anda memilih jumlah combo boxnya 2, maka 495.000 kali 2 itu merupakan di textbox 1.text. Begitu juga dengan yang lain, kodenya sama, hanya beda di item dan harga. And if untuk mengetikkan if-nya, combo box 1 ini tidak dapat diketikkan. Nah, ini combo box 1 index ini dengan event yang sama dengan combo box 2. Jadi ketika Anda melakukan penggantian jenis motor, maka yang combo box 2 dan selanjutnya itu akan terhapus. Jadi untuk button part klik itu button part yang tambah. Ini merupakan coding message box. Jika combo box 1.text sama dengan petik 2 kali itu menandakan bahwa combo boxnya itu kosong. Jadi ketika combo box 1.text, textbox 1.text, combo box 2.text atau combo box 3.text itu kosong atau tidak dipilih, maka akan muncul sebuah message box seperti yang saya sudah contohkan tadi di button part, bahwa Anda tidak dapat menambahkan apapun ketika dalam keadaan kosong. Ini merupakan codingnya. Exit sub penjelasannya sama seperti yang lain untuk mematikan fungsinya dan tidak akan berlanjut. Tetapi jika sudah memenuhi, Anda sudah mengisi datanya dan menambahkannya, maka data grid-nya akan langsung terisi seperti yang tadi, yaitu dengan me data grid view 1.rows.add combo box 1.text, combo box 2, combo box 3 dan text box. Oke. Ini combo box 1.text dan textbox 1, combo box 2, combo box 3 sama dengan petik 2 kali, itu merupakan ketika Anda sudah melakukan penambahan barang ke data grid, maka untuk combo box 1, 2 dan textbox selanjutnya itu akan terhapus otomatis, karena itu untuk membantu Anda ketika Anda ingin melakukan sebuah penambahan barang. Jadi saya membuatnya seperti itu. Ini call harga total. Oh maaf, ini merupakan lanjutan dari ini. Jadi seharusnya ini dulu baru call harga total. Oke, di sini saya membuat sebuah sub yaitu harga total. Saya membuat pemisahan hitung as integer. Integer itu merupakan angka ya. For baris as integer sama dengan 0 to data grid view 1 row.count dikurangi 1. Kenapa saya kurangin 1? Karena di data grid itu setiap Anda melakukan sebuah penambahan data, Anda akan nih, misalnya saya membuat penambahan data nih di sini jenis motor, maka dia akan munculkan sebuah data grid yang kosong di sini. Akan saya jelaskan saja, saya contohkan. Saya misalkan saja ya, batu. Nah, dia akan memunculkan sebuah form kosong di sini. Maka saya kurangin 1 supaya yang dihitung itu tidak berdasarkan yang kosong ini. Jadi saya kurangi 1 di row-nya. Jadi selanjutnya saya membuat hitung yaitu pemisalan tadi sama dengan hitung ditambah data grid view 1.rows baris yang ini tadi yang dikurangi 1 sel 3. Sel 3 itu merupakan sel jumlah sel harga, karena yang ingin saya hitung berdasarkan data gridnya itu merupakan harga yang berada di sel 3. Penghitungan tadi 0123, maka dia di sel 3.value. Next ini merupakan
ibaratnya seperti if. Jika ada if harus ada then. Begitu juga dengan for, jika ada for harus ada next. Kemudian for next text box 2.text sama dengan hitung. Text box 2 ini merupakan harga totalnya, jadi merupakan text box ini 2 ini merupakan data yang dihitung di sini tadi, yang dilakukan penjumlahan di sini. Oke. Kemudian end sub. Kemudian jika Anda juga tidak menggunakan coding call harga total di button 4 ini, kenapa di button 4? Karena saya menambahkannya berdasarkan button 4 ini. Jika diklik button 4 atau tambah, dia akan langsung menambah. Jadi ketika Anda tidak memasukkan call harga total atau call yang sub Anda buat di sini, maka dia tidak akan berguna fungsinya. Maka Anda harus memanggilnya terlebih dahulu dengan call harga total, baru dia akan muncul setelah Anda mengklik button tambah. Kemudian ini yang tadi tidak bisa diketikkan apapun. Di sini untuk text box 2 dengan event text change, yaitu saya membuat rupiah. Ini merupakan coding rupiah dengan rupiah S double. Ini merupakan coding rupiah untuk memunculkan rupiahnya. Untuk yang lainnya codingnya sama, cuma beda di harga dan jenis tipe saja. 17 juga 1 sampai 10 tadi sudah saya perlihatkan. Untuk ini juga sama, selanjutnya sama. Ya, sama. Oh, saya akan menjelaskan jenis-jenis message box tadi yang VB critical dan VB information. Ini hanya merupakan data pemisalan sebagai contoh. Nah, ini merupakan VB critical, yaitu merupakan logo seperti lambang silang yang menyatakan sebuah error. Jadi ketika Anda ingin, jenis-jenisnya ada banyak, seperti information, critical, dan yang lainnya. Jadi untuk critical lambangnya seperti ini, dan jika untuk information lambangnya akan seperti ini. Nah, information atau akan menambahkan sebuah jenis information Anda, seperti ingin memberitahu bawaan informasi apakah jenis barang yang diinginkan sudah benar, seperti itu. Jika sudah benar langsung yes. Oke. Sekian dari penjelasan form data barang. Selanjutnya, baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Gita Reza Ginting yang 1904-03155 dari kelas E dari kelompok 3E. Di sini saya akan menjelaskan form menu pembayaran dari pembelian alat-alat otomotif. Di bagian form menu pembayaran itu sendiri dapat kita lihat 4 alternatif pembayaran, yaitu ada OVO, ada Dana, ada BCA, dan ada BNI. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari OVO. Nah, di bagian OVO ini dapat kita lihat terdapat beberapa komponen, yaitu ada big box, ada label, ada text box, dan ada button. Big box itu sendiri adalah logo dari OVO, logo dari OVO-nya. Kemudian ada 3 label, label OVO, label nomor HP, dan label password. Kemudian ada 2 text box. Text box pertama itu text box nomor HP, kemudian text box password. Kemudian dapat kita lihat lagi ada 2 button, yaitu button bayar dan button kembali. Button bayar ini kegunaannya adalah untuk melanjutkan ke form yang selanjutnya, sedangkan button kembali ini untuk mengulang kembali form yang ada sebelumnya. Kemudian kegunaan dari text box ini adalah sebagai tempat kita untuk menginput dari data-data tersebut. Masing-masing dari text box ini sendiri diberikan ketentuan. Di text box nomor HP diberikan ketentuan kita diperintahkan untuk memasukkan data nomor HP kita dengan ketentuan minimal 11 angka dan maksimalnya itu 12 angka. Mengapa demikian? Karena pada umumnya nomor HP itu memiliki paling sedikit 11 angka dan paling banyak itu ada 12 angka. Kemudian di bagian password diberikan ketentuan kita
memasukkan 6 angka sebagai password kita. Baik, akan saya contohkan. Nah, jika saya masukkan keduanya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Tapi, jika saya tidak memasukkan salah satu data tersebut, maka yang keluar adalah pemberitahuan seperti ini. Dia akan error. Kemudian, jika saya memasukkan nomor telepon kurang dari 11, maka datanya tidak akan valid. Dan kemudian lagi, maaf sebentar, jika saya ingin memasukkan angka nomor HP-nya itu ada 13 angka, maka akan terdengar seperti ini. Nah, itulah kegunaan dari coding-coding yang ada di sini. Kegunaannya adalah untuk menampilkan yang seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian fungsi dari coding form 6 show sama me.hide ini kegunaannya adalah, kalau yang show ini kegunaannya untuk menampilkan form yang selanjutnya, sedangkan yang me.hide ini adalah untuk menyembunyikan form yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita lanjut. Bayar. Nah, jika sudah yakin maka yes. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Di sini terdapat tanggal pembelian hari ini dan waktu pembelian hari ini. Nah, kemudian apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi? Jika Anda ingin melakukan transaksi lagi, maka tekan ya. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan ke form yang sebelumnya. Sedangkan jika tidak, ini akan sampai di situ saja. Baik, saya akan menekan ya karena saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan alternatif pembayaran melalui Dana. Dana ini tampilannya sama persis seperti tampilan OVO yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Caranya juga sama, kita diperintahkan untuk memasukkan nomor HP dan password. Baik, langsung saja saya skip karena kebetulan sama dengan offline tadi. Kita masuk ke alternatif pembayaran BCA. Nah, jika ingin melakukan transaksi pembayaran melalui BCA, maka dapat mentransferkan uangnya ke dalam rekening yang di sini. Dan jika ingin segera diproses pembayarannya, maka dapat menghubungi kami dengan mengirim bukti struk yang ada. Cara menghubungi kami itu dapat dilihat dari pengaturan hubungi kami. Nah, di sini ada beberapa orang yang dapat dihubungi untuk melakukan bukti bayar tadi. Jika sudah lanjut, nah maka akan keluar lagi format seperti ini. Format ini akan keluar setiap kali melakukan transaksi pembayaran, dan itu berlaku untuk semua alternatif yang ada seperti OVO, Dana, BCA, dan BNI. Nah, apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi? Tidak. Nah, baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang sebelumnya telah teman saya paparkan. Nah, jadi di sini kami menawarkan 4 menu pembayaran, yang mana 3 sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu OVO, Dana, dan BCA. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika kita melakukan pembayaran menggunakan BNI.
Nah, jika kita memilih menggunakan BNI, maka di sini akan ada ditampil seperti ini tampilannya. Di sini akan dikatakan silahkan transfer ke rekening. Jadi telah kami sediakan rekening mana yang bisa ditransfer rekening BNI. Nah, jadi setelah transaksi bukti struk yang telah dibayarkan ke BNI ini akan dikirimkan kepada kami, yang mana jika telah melakukan pembayaran dan struknya itu telah kita terima, itu kita bisa menyerahkan struknya, bukti struk itu kepada, kita klik hubungi kami. Jadi setelah ada struknya, kita bisa menghubungi beberapa kontak telah disediakan di sini. Kita bisa lihat ada beberapa kontak yang tersedia. Jadi bukti struk yang tadi kita telah terima, selanjutnya akan kita kirimkan buktinya kepada beberapa kontak di sini, yang mana nanti akan diproses selanjutnya. Dan kemudian setelah kita telah mengirimkan bukti struk dan setelah diterima oleh salah satu dari pilihan yang kita kirimkan, kemudian kita lanjut. Nah, saat kita lanjut akan tampilan seperti berikut ini. Terima kasih, pembayaran Anda telah berhasil. Nah, pembayaran telah berhasil itu ada bukti tanggal dan waktu, tanggal pembelian dan waktunya. Dan ini sama seperti ketika kita menggunakan pembayaran dengan yang lain ya, seperti OVO juga begitu, BCA dan BNI dan pembayaran lainnya juga seperti ini, akan tampil seperti ini. Bukti pembayarannya ada, tanggal dan waktunya. Terus nanti akan disediakan pilihan, akan diberikan pertanyaan apakah kita ingin melakukan transaksi lagi, yang mana jika kita mengklik ya, maka itu akan kembali ke form pembelian barang, kembali lagi ke form pembelian barang. Namun jika kita merasa kita sudah selesai, kita sudah cukup untuk pembelian alat otomasi, ketika kita merasa sudah cukup, kita bisa klik ya, tidak, maksud saya klik tidak. Nah, jika kita klik tidak, akan tampil seperti ini. Terima kasih, selamat berkunjung kembali. Namun di sini bisa dilihat ada dua button, About Us dan keluar. Dan di sini saat kita klik About Us, di sini tampil tentang toko pembelian alat otomasi ini. Jadi di sini ditampilkan bacaan visi dan misi dari toko kami yang bisa dilihat di About Us, kemudian kembali. Terus kita juga bisa memberikan penilaian terhadap toko ini. Penilaian yang mana di sini disediakan nilai 1 sampai 10. Jadi ini ada tingkat kepuasan sesuai kepuasan Anda, bagaimana tanggapan Anda setelah Anda berkunjung ke toko tersebut. Ini ada pilihan kepuasannya, yang mana semakin tinggi menandakan bahwa Anda semakin puas. Nah, jadi ini bisa dipilih 1 sampai 10. Misalnya kita pilih 9, kita klik salah satunya, kita boleh klik salah satu dari yang telah disediakan ini. Kita klik 9, kemudian pilih. Nah, di sini akan muncul message box, yaitu terima kasih atas penilaian Anda, kami akan mencoba lebih baik lagi. Nah, klik OK, kemudian selesai. Nah, namun jika kita tidak ingin melakukan penilaian, tidak ingin memberikan rate, kita bisa langsung klik keluar saja. Nah, di sini kita untuk codingnya sendiri kita bisa lihat di sini. Yang pertama, jika kita klik BNI, kita klik picture box-nya tadi, ini akan keluar codingnya tuh. Jadi ketika kita klik gambar picture box BNI-nya itu ada form 13.show. Ini maksudnya akan menampilkan form berikutnya, form selanjutnya. Dan mi.hide itu artinya dia akan menyembunyikan form yang sebelumnya. Nah, nanti jika kita klik form picture box BNI tadi, kita akan maju ke form 13. Nah, akan ditampilkan form 13 form 13 di tampilannya. Nah, form 13 ini seperti ini tampilannya. Di sini menggunakan picture box, sama di sini juga. Nah, ini ada label dan ini button. Jadi ketika kita sudah transfer, nanti ini ada button yang
hubungi kami, yaitu ada beberapa kontak person. Namun jika ini ada juga button kembali, di sini ada button kembali, yaitu nanti akan codingnya itu form 11 show atau me.hide. Jadi kalau nanti misalnya kembali kita klik yang button kembali, dia akan kembali ke tampilan form 11 ini jika kita ingin mengganti metode pembayaran kita. Namun jika kita klik setelah kita melakukan transfer ke rekening yang telah disediakan dan kita telah menerima struknya itu dan kita ingin mengirimkan bukti struk pembayarannya tersebut, kita bisa klik hubungi kami. Nah, kan ini ada NB di labelnya, ini ada NB pembayaran tanpa bukti tidak akan kami proses. Nah, jadi setelah melakukan pembayaran dan kita telah menerima struk pembayaran, nah jadi di sini struk pembayarannya bisa diserahkan kepada, ini ada button hubungi kami, klik 2 kali. Nah, jadi di button hubungi kami ini ketika kita klik button hubungi kami, maka dia codingnya akan form 17.show, itu artinya menampilkan form berikutnya, dan sama me.hide juga menyembunyikan form yang sebelumnya. Nah, jadi ketika kita klik button itu, kita akan tampil form 17. Nah, akan tampil tampilan seperti ini, hubungi kami. Ini ada label juga, ini ada picture box, ini juga picture box, sama ini juga label. Nah, kemudian setelah kita menyerahkan struk pembayaran tadi kan, ini ada setelah selesai menyelesaikan urusan struk, kemudian klik lanjut. Nah, lanjut ini ketika kita klik lanjut, di sini codingnya itu ada me.hide, itu maksudnya menyembunyikan form yang sebelumnya. Kemudian kita juga akan di sini juga codingnya ada form 6.show, yaitu akan menampilkan form selanjutnya, yaitu form 6, yang mana tampilan dari form 6 itu akan tampil seperti ini. Nah, ini sama, ini juga picture box, ini label, ini juga sama label. Nah, namun di sini ada 2 button. Jika kita klik button yang iya, nanti dia akan kembali ke jika kita klik tadi kan ada 2 pilihan, iya dan tidak. Ketika kita memilih ingin melakukan pembelian lagi, itu akan kembali tampil form 4 ini. Ini silahkan pilih yang Anda ingin beli jika ingin menambah pembelian. Namun jika ini kan ada 2 pilihannya, ini yang iya tadi, apakah ingin melakukan transaksi, ya akan tampil seperti yang tadi. Namun jika kita klik button tidak, maka ini akan form 7.show itu akan menampilkan form selanjutnya, form 7, dan me.hide itu menyembunyikan form yang sebelumnya. Nah, yang mana form 7 tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi setelah jika kita benar-benar memastikan tidak ada lagi yang ingin kita beli dan kita telah memastikan semuanya telah selesai, kita bisa klik tidak karena kita tidak ingin melakukan pembelian lagi. Nah, kemudian di form yang 7 ini, di sini ada button about us, ada button keluar, kemudian ini label, ini juga label, di sini juga ini ada picture box, ini juga label. Nah, jadi yang pertama button about us ini, jadi jika kita telah menyelesaikan pembelian dan pembayaran, jika kita diberikan pilihan apakah ingin mengetahui tentang toko penjualan alat otomasi. Nah, jika kita itu yang akan keluar jika kita klik about us. Nah, jadi di sini codingnya yaitu di button ini codingnya form 8.show, yaitu akan menampilkan form selanjutnya, form 8, dan me.hide itu menyembunyikan form yang sebelumnya. Form 8 yang mana tampilannya ialah seperti ini. Ini adalah tampilan dari about us, yaitu ada visi dan misi dari toko tersebut. Kemudian di sini ada juga tombol button, tombol
button kembali, yaitu kembali jika kita klik tombol button ini, yaitu codingnya ialah me.hide itu menyembunyikan form yang sebelumnya, dan form 7.show itu menampilkan form setelahnya, yaitu form setelahnya itu adalah form 7 yang ini kalau kita klik button kembali tadi. Nah, kemudian di sini juga ada rate kami, yang mana button yang rate kami ini codingnya ialah form 9.show, yaitu menampilkan form selanjutnya, form 9, kemudian me.hide sama seperti sebelumnya, menyembunyikan form yang sebelumnya. Nanti ketika kita klik rate kami itu akan tampil form 9, yang mana tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi di sini ada pilihan radio button, ada disediakan 10 pilihan radio button, yang mana kita bisa pilih salah satunya, kita bisa klik sesuai dengan tingkat kepuasan kita. Ini codingnya sama radio buttonnya. Nah, kemudian di sini ketika kita telah pilih salah satunya, kita klik di sini di situ ada button pilih. Nah, jadi ketika kita pilih akan tampil nanti message box. Terima kasih atas penilaian Anda, kami akan mencoba lebih baik lagi. Nah, setelah kita klik nanti pilih, di situ ada juga end. Jadi codingnya setelah message box-nya ditampilkan, nanti dia akan selesai setelah thread kami. Kemudian setelah jika telah memilih tingkat kepuasan kita ada juga salah satu button lagi di tampilan ini, yaitu button keluar, yang mana jika kita klik kita bisa langsung mengakhiri programnya bila kita klik ini. Nah, di sini juga ditampilkan ada beberapa kontak yang bisa dikontak jika ingin tahu lebih lanjut seputar toko penjualan alat otomotif maksudnya, maaf. Nah, ini ada WhatsApp, ada Gmail juga, ada Instagramnya yang dibuat dengan label. Jadi codingnya label. Nah, kemudian ini ada picture box juga. Nah, baiklah, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya mengakhiri penyampaian seputar program yang telah kami buat yang berjudul penjualan alat otomotif. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan atas kurang dan lebihnya presentasi kelompok kami mohon maaf, dan juga atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.